Halo guys, David di sini dan ini adalah Asus Zenfone Max Pro M1 lagi. Tapi yang kali ini RAM-nya 6GB. Kalau kemarin kan kita ngebahas yang varian RAM-nya 3GB sama 4GB. Kalau RAM-nya segede itu berarti performanya juga otomatis paling kenceng dong, Bang. Asik juga ya 3,3 juta dapat RAM 6GB. Kenceng dalam hal apa dulu nih? Kalau misalnya buat mulus-mulusan pas main game, RAM yang gede banget nggak ngasih pengaruh apa-apa kok. Performa si 6GB ini kerasa sama-sama aja kayak saudara 3GB sama 4GB-nya. Main game Mobile Legends tetap mulus, tapi tetap belum bisa dimainin di mode frame rate tinggi. Terus pengalaman main game PUBG ya sama-sama aja, nggak ada bedanya. Kalau misalnya Anda kasih HP ini ke saya dan bilang kalau HP ini RAM-nya 3GB, saya pasti percaya-percaya aja kok. Oh iya, tips dikit buat Anda kalau misalnya Anda beli HP ini second-hand dan pengen ngecek RAM-nya, Anda harus aktifin dulu developer mode dengan cara tap build number di option beberapa kali. Terus buka developer mode, terus pilih memori, nanti bakal kelihatan tuh jumlah RAM yang kepake dan berapa sisanya. Kalau HP ini dipakai buat main sosmed atau buat chattingan atau buat browsing, nonton di YouTube, saya juga nggak ngerasain perbedaan apa-apa kok soal kecepatannya. Pokoknya nggak kerasa lah kalau HP ini punya RAM yang gede banget. Jadi RAM gede-gede itu buat apa sih kalau nggak ngasih pengaruh apa-apa ke performanya? Di video ini saya lebih pengen ngebahas soal itu sih, soalnya saya yakin masih banyak banget pengguna yang mikir kalau RAM tinggi sama dengan performa yang tinggi juga. Saya jadi inget sama bapak-bapak di sebelah saya pas saya lagi main ke toko HP di mall gitu. Dia lagi ngobrol sama penjualnya. Terus bapak-bapak itu ngomong, wow, RAM-nya 6GB ya? Cuma 4 jutaan pula. Pasti kenceng ini, murah lagi. Waktu itu dia lagi lihat Vivo V9 yang RAM-nya 6GB sih. Kalau dia tahu soal si Zenfone Max Pro M1 yang RAM-nya sama tapi harganya lebih murah, mungkin dia langsung ngambil yang ini. Karena dia pas milih HP cuma patokan sama RAM aja. Cara kayak gitu kurang tepat. Karena pas kita milih HP ada banyak hal yang harus dipertimbangin. Mungkin soal itu bakal saya bikin di video kepisah lah. Sekarang kita fokus ke RAM aja. RAM itu singkatannya Random Access Memory. Saya jelasinnya pakai analogi aja ya, karena kalau misalnya dijelasin secara teknis pakai istilah-istilah gitu malah saya rasa malah bikin tambah ribet ya. Jadi kayak gini. Oke. Jadi kayak gini, anggap aja ukuran RAM itu sama kayak ukuran meja tulis kita. Anggaplah meja Angry Birds ini yang kecil, RAM-nya 1GB, terus meja putih yang gede ini, RAM-nya 4GB. Buku-buku ini ibarat aplikasi yang ada di HP kita. Kayak ini ada yang aplikasinya berat, terus ada yang aplikasinya enteng, terus ada aplikasi yang berat banget. Pokoknya macam-macam deh ukurannya. Nah, kalau kita lagi nggak pakai bukunya, kita tutup aplikasinya, kita kan bakal simpen di rak buku, yaitu memori internal kita. Semakin gede raknya, maka semakin banyak juga buku yang bisa kita simpan. Masih nangkep ya, ukuran meja itu ukuran RAM, buku itu aplikasinya, dan rak itu memori internalnya. Lanjut, kalau kita lagi baca banyak buku kan bakal lebih simpel kalau buku yang lagi kita baca itu kita taruh dulu aja di atas meja kalau belum selesai. Pasti bakal lebih hemat waktu daripada bukunya belum kelar, terus kita tutup, terus masukin ke rak, dan pas mau lanjut baca lagi, kita ambil lagi buku di raknya, itu kan agak ribet dan butuh waktu. Ya, semakin gede meja, semakin banyak juga buku yang bisa kita taruh di atasnya. Lebih hemat waktu lah daripada harus bolak-balik ke rak. Mau baca buku apa, ya langsung buka aja di atas meja, nggak harus bolak-balik lagi. Prinsip RAM juga kayak gitu. Kalau kita lagi buka banyak aplikasi kan bakal lebih simpel kalau aplikasi yang udah kita buka sebelumnya ditaruh dulu di RAM biar dia masih tetap berjalan pas kita lagi pakai aplikasi lain. Daripada aplikasinya harus kita tutup, terus pas kita butuh lagi harus dibuka dari awal lagi, harus loading lagi, harus booting lagi kan ribet. Semakin gede RAM, semakin banyak juga aplikasi yang bisa kita biarin tetap berjalan di background. Apakah ukuran meja yang gede atau kecil ini ngasih pengaruh ke kecepatan baca kita? Ya enggak, mau mejanya kecil, mau mejanya gede, mau kita bacanya berdiri, itu udah tergantung prosesor HP-nya atau ibaratnya otak kita lah, seberapa kenceng kita baca bukunya. Atau seberapa kenceng aplikasi itu bisa dijalanin prosesornya. Kalau itu bukan urusan RAM lagi ya. RAM yang gede juga bukan jaminan pindah-pindah aplikasi kita bakal lebih lancar sih, karena masih ada faktor sistem operasi. Dalam hal ini ibaratnya kayak kedisiplinan kita lah.
Kalau meja udah gede-gede tapi sistem operasinya kacau, bukunya pasti bakal diatur sembarangan. Jadi meja gede juga percuma kalau misalnya kita ngatur bukunya nggak rapi, terus malah bikin berantakan dan malah bikin nge-lag gitu. Atau malah sistem operasinya terlalu hati-hati. Meja udah gede-gede, tapi masih aja bukunya udah diberesin duluan walaupun belum penuh. Kalau gitu, mau meja segede apapun jadi percuma, kayak ColorOS lah di Find X yang udah pernah saya review. Di review itu saya bilang kalau RAM 8GB-nya kerasa agak percuma karena aplikasinya udah banyak ditutup duluan pas RAM-nya baru kepake 4GB. Oke, jadi begitulah. Semoga analogi saya bisa ditangkap dengan baik ya. Soalnya saya nggak kepikiran analogi yang lebih bagus lagi. Kemarin saya ada bikin satu analogi sih pas di video lain, kayak jalan raya. Jadi semakin gede RAM berarti semakin lebar jalannya, tapi kecepatan maksimal mobilnya tetap sama karena itu udah urusan mesin mobilnya. Tapi di bagian memori internal saya agak susah masukin sebagai apa sih kalau jalan raya, jadi saya pakai ibarat meja aja deh di video ini. Kesimpulannya, apakah RAM gede bikin kecepatan main game tambah kenceng, bikin sosmed tambah kenceng? Enggak. Apakah RAM gede bikin kecepatan buka aplikasi jadi lebih cepat? Itu masih tergantung OS-nya. Kalau buat Zenfone Max Pro M1 yang 6GB ini udah asik kok, aplikasi yang udah lumayan ketimbun, nggak harus kita buka ulang lagi. Tapi karena aplikasi yang saya pakai kebanyakan enteng semua, jadi yang RAM 3GB atau 4GB aja udah cukup banget kok. Oh iya, mumpung kita lagi bahas Max Pro M1 yang 6GB ini, kita sekalian bahas kameranya juga deh, yang resolusinya lebih tinggi dari varian lain. Kamera belakangnya 16MP dan 5MP, sementara kamera depannya 16MP. Buat kualitas jepretannya sendiri udah dapetin perkembangan ya dibanding yang 3GB sama 4GB. Mungkin berkat kombinasi software yang berkala sama resolusinya yang lebih tinggi. Jadi foto yang dihasilin juga kerasa lebih tajam. Terutama kamera depannya sih sampai 16MP. Jadi selain RAM yang lebih lega, harga 3,3 juta di HP ini juga bakal ngasih kita foto yang lebih bagus. Kalau di bagian lain kayak performa sama baterai nggak kerasa perbedaan yang jauh sih, tapi ya itu bagus. Karena performa sama daya tahan HP ini memang udah cakep dari awal. Mau varian RAM berapapun juga kok, dari yang 3GB, 4GB, sama yang 6GB ini rasanya sama. Apakah Max Pro M1 6GB ini worth it? Buat saya sih worth it, tapi kalau Anda berencana ambil yang 3GB atau 4GB justru bakal lebih worth it lagi sih, karena Anda bakal dapetin performa yang mirip dengan harga yang lebih murah. RAM 6GB lebih cocok buat Anda yang udah berencana pakai HP dalam jangka panjang, kayak 2 tahun ke atas gitu. Biar kalau nantinya ada aplikasi bagus yang makan RAM super banyak, Anda nggak bakal ngerasa ribet sendiri. Dan jangan lupain juga soal kualitas kameranya yang lebih bagus, jadi silakan disesuaikan aja deh sama kebutuhannya. Demikian video penjelasan gadget ini soal RAM sekaligus mungkin sedikit review Zenfone Max Pro M1 6GB ya. Awalnya saya pengen nge-review HP ini, tapi udah bikin 2 video yang mirip, yang 3GB sama 4GB. Jadi saya jelasin soal RAM aja deh, soalnya banyak yang bingung soal itu, apalagi RAM HP ini memang gede. Jadi semoga bermanfaat deh buat Anda. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Mungkin video yang ngejelasin soal hal-hal lain, mungkin prosesor gitu atau yang lain, komen aja di bawah ya. Yuk. Ya udah kelar sih, tapi mungkin penutup aja. Jadi RAM mau segede apapun, nggak bakal ada gunanya kalau misalnya aplikasi yang kita pakai cuma segini doang. Jadi ya begitulah, sesuaiin aja sama kebutuhan Anda. Kalau misalnya aplikasinya banyak ya penuhin aja. Nggak ada gunanya kok ngehemat RAM, jadi efektifin aja. Gitu aja sih. Udah. Close all. Wih, set. RAM-nya bersih langsung. Tapi masih ada OS-OS-nya gitu sih hiasan mejanya. Sip. OS kan makan RAM juga.